Ide untuk pengembangan kompetensi berbahasa Inggris dosen ini berangkat dari beberapa dasar pemikiran. Pertama, berangkat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Perguruan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, di mana pendidik adalah tenaga profesional yang tidak hanya mengajar, tidak hanya melakukan penelitian, tidak hanya pengabdian, namun semuanya itu harus dibekali selalu dengan pengembangan diri. Salah satu pengembangan adalah pengembangan kompetensi. Kemudian kompetensi yang dikembangkan ini adalah sesuai dengan kebutuhan di era ini adalah kompetensi berbahasa Inggris. Kemudian tuntutan kebutuhan bahasa Inggris pada saat ini bagi para dosen ini perlu diperhatikan karena untuk menyampaikan materi, untuk merevisi, untuk memperbaharui informasi baik materi perkuliahan, penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat, sehingga kompetensi berbahasa Inggris perlu dimiliki oleh para pendidik, terutama dosen di IAIN Mangunkusumo Padang. Seterusnya adalah tuntutan tugas dosen. Di sini kita diminta, artinya kemarin ditawarkan adalah kenapa perlu bahasa Inggris itu dimiliki oleh atau dikuasai oleh dosen, sehubungan dengan tuntutan kebutuhan dosen, bahwa tuntutan tugas dosen harus menulis di jurnal internasional atau jurnal nasional yang semuanya itu adalah diminta penguasaan dalam bahasa Inggris. Nah, ini dasar pemikirannya. Kemudian dengan menguasai bahasa Inggris perlu kita lakukan untuk menjalin kerjasama baik antar perguruan tinggi maupun baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, berangkat dari dasar pemikiran ini kami mencoba melakukan pengamatan. Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan beberapa permasalahan sehubungan dengan pengembangan kompetensi berbahasa Inggris di kampus kita ini. Pertama, belum adanya upaya yang serius dari pihak institusi, baik dari pihak institusi maupun pihak fakultas dalam rangka pengembangan kompetensi berbahasa Inggris dosen. Kemudian rendahnya kompetensi berbahasa Inggris dosen ini dilihat dari skor yang mereka peroleh dari beberapa sampel. Dinyatakan di sana dipahami adalah kompetensi berbahasa Inggris dosen itu sangat lemah, terutama untuk kompetensi berbicara menulis. Kemudian belum adanya program dari Unit Pusat Bahasa untuk mengembangkan kompetensi berbahasa Inggris dosen, hanya fokus kepada baru fokus kepada mahasiswa. Kemudian belum adanya penelitian tentang pengembangan ini, tentang pengembangan kompetensi berbahasa Inggris ini. Inilah dasar kenapa kami mencoba melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain model yang cocok dalam pengembangan kompetensi berbahasa Inggris dosen di IAIN Mangunkusumo Padang. Metode penelitian ini adalah penelitian ini bermasuk penelitian research and development dengan menggunakan teori Board and Goal dan teori Richard and Fellows. Kemudian responden adalah dosen yang terdiri dari dosen yang sudah S2 dan dosen yang sudah S3, dosen yang S2 dan dosen yang sudah S3. Kemudian instrumen penelitian ini kami menggunakan angket, kemudian tes kompetensi yaitu tes TOEFL. Kami melibatkan lembaga ITI untuk melakukan tes TOEFL. Kemudian teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan tes. Kemudian teknik analisis data, statistik, dan untuk validasi model kami menggunakan model focus group discussion. Dan rangkaian pengembangan model ini, mendesain model ini, kami menggunakan teori Board and Goal dengan 5 langkah, yaitu walaupun Board and Goal ini menawarkan 10, kami baru pada tahap 5. Artinya penelitian ini perlu dilanjutkan sampai kepada tahap implementasi dan evaluasi. Jadi pada tahap ini kami baru merancang model hipotetik model gitu. Di sini ada 5 langkah menentukan tujuan. Jadi untuk apa model ini dirancang, kemudian untuk siapa, kemudian pengumpulan informasi yang sudah kami lakukan dengan cara observasi
menyebarkan angket, kemudian melakukan tes, melakukan wawancara, kemudian setelah kami mengumpulkan data, diperoleh dirancang model, dan setelah model ini sudah dirancang, kemudian untuk melihat apakah ada kelemahan atau kekurangan dari model ini, kami melakukan validasi dengan melibatkan seluruh wakil dekan 1 untuk seluruh fakultas, kemudian melibatkan lembaga penjaminan mutu, kemudian pimpinan pusat bahasa, termasuk wakil rektor 1 dan biro. Ini untuk validasi model. Kemudian baru lahirlah model yang diperkirakan layak digunakan untuk pengembangan kompetensi berbahasa Inggris dosen di IAIN. Berdasarkan hasil analisa dan proses perancangan model, kami menggambarkan sedikit tentang kompetensi berbahasa Inggris dosen dari hasil data yang kami peroleh setelah dianalisa. Untuk tes TOEFL dari 30 responden yang diuji, untuk skor TOEFL-nya cukup bagus, 406,63. Itu rata-rata? Iya, rata-rata. Ini cukup bagus. Tapi ketika diberikan tes speaking dengan tes writing, ini sangat menyedihkan. Kalau saya bilang sangat menyedihkan. Kenapa? Dari tes speaking saja beberapa tanggapan yang diberikan, ada yang tidak merespon sama sekali, hanya senyum saja. Ada yang mengatakan berjarah gitu, kita berjarah gitu. Padahal ini adalah bentuk penelitian. Dikatakan sebelumnya bahwa kita sedang tidak. Ini dilakukan supaya tidak ada psikologinya kena. Gitu. Nah, kemudian untuk tes writing, ini yang juga perlu dikembangkan, perlu dilakukan. Kenapa? Dari hasil tes writing kita menemukan data, ada di antara dosen yang responden ini yang tidak bisa menulis, bahkan untuk menentukan judul saja, spelling kata saja itu banyak salah. Nah, ini data. Jadi dari hasil analisa ini, ternyata yang paling rendah adalah keterampilan berbicara dan keterampilan menulis yang betul-betul dibutuhkan oleh dosen untuk pengembangan kompetensi yang sebenarnya mereka butuhkan untuk seminar, untuk menulis di jurnal. Nah, ini. Jadi berdasarkan itu. Kemudian dari strategi kompetensi yang telah dilakukan dosen selama ini, untuk kompetensi menulis, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis rata-rata 3,25, artinya sekitar 75%. Untuk kegiatan mendengar, kompetensi mendengar, mereka cenderung menonton film. Kemudian untuk berbicara, mereka cenderung meminta bantuan teman. Ketika tidak tahu, artinya bantu teman. Kemudian membaca menggunakan kamus. Lalu menulis, mereka cenderung mengembangkan kompetensi dirinya itu dengan SMS. Nah, ini. Kemudian dari data di atas, model yang mereka butuhkan ini adalah ada 4 model yang kami tawarkan. Ada model diskusi, model kelas intensif, model pelatihan, dan model autodidak. Di sini dari data, ternyata asumsi awal kami adalah ini model pelatihan. Kita akan berikan model pelatihan kepada dosen gitu. Ternyata dari hasil yang kami temukan, ternyata dosen membutuhkan model kelas intensif. Ini sangat berhubungan erat dari data, pertama dari keterampilan yang dimiliki, kemudian dari kebutuhan yang dipilih, yang paling dibutuhkan. Ternyata memang ini yang harus dikembangkan karena sangat sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, berangkat dari sedikit yang 74% ini hasil identifikasi terhadap masalah yang ditemukan tadi, atau ini yang diharapkan oleh dosen? Ini yang diharapkan oleh dosen berdasarkan angket yang kami berikan dan interviewnya. Tadi pertama angket, terus interview. Ya. Dimaknai bahwa 74% menginginkan model ini. Ya. Jadi kami memberikan angket. Ada 2 macam angket yang kami sampaikan. Yang ini adalah untuk menemukan kebutuhan apa yang mereka paling butuhkan. Ternyata ditemukan
mereka membutuhkan model terlalu ekstensif. Dan Terus kami jemput. mereka mengetahui 4 model ini, 5 model ini, Iya. apa karakteristiknya? Iya, iya. Nah, dari data yang telah kami temukan setelah sudah dianalisa, diperolehlah kami beri rancang model. Ada 3 tahap besar dari model ini. Ada tahap analisis, ini sudah kami lakukan. Untuk tahap analisis adalah 5 tahap di sini, dan ini sudah kami kerjakan. Ternyata kami mendapatkan data yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian kalau memang kami berharap penelitian ini tetap dilanjutkan dalam tahap implementasi. Artinya penelitian ini tetap dilanjutkan, tapi dalam skop yang lebih besar. Makanya alasan kami kenapa kami tidak menerima tawaran untuk unggulan, karena dari dana atau alokasi dana untuk model yang kami kembangkan ini memang tidak terlalu besar gitu. Nah, jadi kami melibatkan IPI untuk menilai tes bahasa Inggris mereka. Jadi dari analisis ini ada analisis input, analisis proses. Di sini analisis input, kalau memang penelitian ini, artinya model ini perlu diterapkan, kami akan melakukan adanya analisis peserta belajar, adanya analisis sarana dan prasarana, bahan belajar, fasilitator. Kemudian untuk analisis proses, kalau kelas intensif ini dilakukan, maka kami akan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, sehingga nanti dapatlah model yang sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Nah, model ini diturunkan sehingga nampak jelas prosesnya. Untuk tahap awal adalah analisis, ini sudah dilakukan dengan tes TOEFL. Kemudian tahap pada analisis input, adanya analisis peserta belajar. Jadi nanti langkah awal adalah melakukan placement test, sehingga nanti adanya kelompok dosen yang levelnya basic, intermediate, advanced, sehingga nanti akan mudah rancangan materi yang akan diberikan, kemudian metodenya bagaimana, kemudian silabusnya seperti apa, lalu analisis bahan belajar, bukunya dan sumber-sumbernya, kemudian fasilitator, artinya instruktur atau dosen yang betul-betul qualified dalam melakukan